teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Roli di channel Excel for Accounting. Kali ini kita akan mereview ulang aplikasi Excel laporan keuangan untuk SPBU Pertamina. Jadi sebenarnya bukan untuk SPBU Pertamina aja, tapi untuk SPBU yang lain juga bisa. Untuk SPBU lain juga bisa, misalnya SPBU lain apa namanya, SPBU lain bang? Bukan, SPBU lain di luar SPBU Pertamina apa yang ada? Shell, misalnya SPBU Shell, jadi bisa juga. Jadi intinya untuk sejenis usaha SPBU. Jadi di sini teman-teman yang mau saya jelaskan ulang, kita untuk fitur kita sudah lebih update lagi dari sebelumnya. Jadi yang untuk yang aplikasi sekarang itu kita sudah tersedia dalam versi online-nya. Jadi teman-teman bisa bekerjanya menggunakan Google Sheet. Jadi membutuhkan jaringan internet. Kelebihannya di sini tampilan dan cara kerjanya itu lebih efisien, lebih cepat gitu ya teman-teman. Jadi untuk laporannya sendiri itu masih sama dengan sebelumnya, hanya saja ini ada beberapa pembaharuan di fiturnya. Ini untuk laporan seperti biasa, ini ada master. Kemudian untuk pencatatan transaksi kita menggunakan jurnal umum ya teman-teman. Kemudian ada buku besar pembantu, kemudian ada buku besar pembantu, utang dan piutang. Kemudian ada kartu stok ataupun kartu persediaan, neraca lajur, kemudian ada laporan laba rugi per bulannya, ada laporan laba rugi per tahun, kemudian neraca, ada daftar aset juga, kemudian ada laporan perubahan modal. Dan di sini juga kita menyediakan rekap yang terakhir, ada rekap penjualan, pembelian dan penyusutannya. Oke, teman-teman kita coba review satu persatu ya teman-teman. Ini master ini untuk mencatat saldo awal ya teman-teman, bisa mencatat saldo awal tahun sebelumnya di master. Teman-teman bisa lihat di kolom G dan sama H ini ada tulisannya saldo awal. Jadi ini untuk mencatat saldo awal, saldo awal sebelum sistem ini teman-teman gunakan. Kemudian berikutnya ini jurnal umum ya, jurnal umum. Jadi kita mencatat transaksi keuangan itu semua basisnya itu di jurnal umum teman-teman ya, di jurnal umum. Di sini yang mau saya jelaskan, ada fitur baru yang kita buat ya, tampilan yang lebih segar ya teman-teman ya, yang lebih kita lihat lebih menarik ya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk nama perkiraannya. Di sini saya ada mewarnakan ya. Jadi ketika kita pilih nama account ya, nama account yang mau kita pilih, ini muncul teman-teman seperti ini ya, tampilan accountnya ya, ada tampilan accountnya seperti ini. Saya ada buat tanda warna merah ya, warna merah artinya ini account yang tidak boleh teman-teman pilih ya dalam pencatatan, karena ini merupakan account induk ya. Ini account induk, tetap account induk, kewajiban account induk, ekuitas account induk. Kemudian sebenarnya juga termasuk laba tahun berjalan itu juga tidak boleh teman-teman gunakan ya, karena itu otomatis perhitungannya. Ini saya juga kasih tanda lagi untuk laba tahun berjalannya teman-teman. Laba di sini laba tahun berjalan. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk laba tahun berjalannya juga kita kasih tanda warna merah ya teman-teman, supaya teman-teman tidak memilih account yang sudah kita tandakan ini. Oke, jadi di sini di fitur terbaru ini teman-teman bisa lihat tampilannya sangat fresh ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman dari fitur aja
bakalan istilahnya lebih semangat lagi bekerja gitu. Oke, dengan fitur terbaru kita ini. Oke, untuk pencatatan transaksi itu seperti biasa ya, metode kita itu jurnal umum ya teman-teman, pencatatan melalui jurnal umum. Teman-teman bisa lihat ini saya hapus saja. Oke, ini bulan Februari ya, jadi bulan April. Ini kita contohkan transaksi yang kita contohkan di sini sampai dengan bulan Maret teman-teman. Jadi ini masih sampai bulan Maret. Kita bisa lihat reportnya teman-teman satu persatu. Oke, ini buku kas, teman-teman bisa lihat ini buku kas ya, buku kas, maksud saya buku besar ya, buku besar. Untuk menampilkan masing-masing account, teman-teman pilih di sini nama account ataupun nama akun. Kita klik di sini di nama ya, kita tinggal pilih nama account yang mau kita tampilkan. Ini yang lagi tampil accountnya kas operasional. Kita ganti misalnya Bank Mandiri, kas Bank BNI misalnya ya. Oke, tampilannya seperti ini, teman-teman bisa perhatikan ya. Kemudian kas apalagi Bank Mandiri misalnya. Oke, Bank Mandiri ini ini transaksinya hanya ada beberapa ya. Kemudian ada laporan stok teman-teman ya, teman-teman bisa perhatikan di sini laporan stok ya. Buku besar boleh kita tampilkan satu lagi ya, misalnya buku kas biaya ya, biaya gaji misalnya. Teman-teman tinggal ngetik, bisa teman-teman ketik ataupun teman-teman bisa scroll ke bawah. Karena ada pilihan di sini, teman-teman scroll ke bawah seperti ini ya. Jadi teman-teman mau menampilkan akun apa, misalnya biaya biaya bongkar misalnya ya, ada nggak ya Kak, biaya bongkar BBM. Nah, ini biaya bongkar BBM ya, seperti ini. Kemudian kita lihat selanjutnya, report selanjutnya buku kartu stok ataupun kartu persediaan ya. Tampilannya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini yang lagi kebuka Pertalite, kita buka Pertamax-nya, misalnya Pertamax. Oke. Ya, ini Pertamax, teman-teman bisa perhatikan. Ini stok Pertamax-nya ya. Kita di sini menggunakan metode harga pokok rata-rata teman-teman, jadi bukan metode FIFO ataupun first in first out. Jadi saat ini kita masih baru bisa menggunakan metode harga pokok rata-rata, karena menggunakan metode FIFO mungkin kami ada agak kesulitan di formulasinya. Oke, kita pilih yang lain, misalnya stok solar. Ini solar, teman-teman bisa perhatikan ada kolom masuk ya, keluar, kemudian saldo ya, masuk berarti di sini penerimaan ya ataupun pembeliannya, kemudian keluar berarti penjualan ya. Oke, seperti itu. Kemudian ada lagi teman-teman laporan berikutnya, laba rugi per bulan ya. Tampilannya seperti ini, teman-teman bisa lihat tampilannya seperti ini. Untuk menampilkan laporan laba rugi masing-masing bulan, teman-teman tinggal klik di sini ya, bulan yang mau kita tampilkan, misalnya Januari ya. Kemudian ini Januari laba ruginya, kita lihat laba ruginya 41 juta teman-teman, laba ruginya 41.235.000. Kita lihat di Februari ya, kita lihat di Januarinya. Januari laba ruginya 48 juta. Maret, kita coba buka Maret. Ini baru kita contohkan 3 bulan ya teman-teman. Nah, di sini Maret 46 juta laba kita. Oke, selanjutnya next. Ini adalah laporan laba rugi tahunan ya, laporan per tahunnya teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat. Berarti karena baru 3 bulan, berarti ini laba rugi dalam 3 bulan berjalan ya, totalnya 136 juta. Oke, next, laporan berikutnya. Ini ada laporan perubahan modal teman-teman ya. Laporan perubahan modal, ekuitas awal kita 6 miliar,
net income 136 juta, ekuitas akhir kita 6.263 juta sekian-sekian ya. Oke. Next kita lihat laporan berikutnya. Laporan berikutnya ini neraca ya. Ini laporan neraca. Jadi laporan terpenting dalam laporan keuangan yang mungkin biasa teman-teman tahu itu ada laporan laba rugi, laporan neraca, dan arus kas ya. Tadi laporan perubahan modal ya teman-teman. Itu yang di sini LPM, laporan perubahan modal. Ini laporan neracanya teman-teman. Tampilannya seperti ini. Oke. Ini kita kalau mau ngeprint teman-teman, ini tinggal kita blok ya. Saya tunjukkan cara ngeprintnya. Kemudian kita print, misalnya print ya. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Ini tinggal kita mau print, tinggal print aja ya. Kita mau ekspor dalam bentuk PDF juga boleh ya. Ini sudah sangat otomatis ya teman-teman. Kemudian kita lihat, ini fitur termasuk salah satu fitur terbaru yang saya buat. Di sini ada rekap penjualan, pembelian, dan hitungan losses. Jadi seperti yang teman-teman tahu, kalau bisnis SPBU ini ada istilah losses ya, losses atau surplus ya. Keseringan ya pastinya losses lah. Kalau surplus itu kemungkinan di BBM jenis solar itu masih ada kemungkinan plus. Kenapa? Karena memang biasa suhu BBM itu di dalam tangki pendam itu biasanya lebih tinggi ketimbang suhu BBM yang kita terima. Artinya akan terjadi penguaian ya, seperti itu. Oke. Ya mungkin teman-teman mungkin pengen tahu ya backgroundnya admin ini apa gitu. Kenapa admin bisa buat sedetail ini? Jadi admin sendiri, saya sendiri, kita pernah kelola SPBU juga, dan alhamdulillah pernah mendapatkan penghargaan terbaik ya untuk pengawas di Pertamina ya, pengawas SPBU yang langsung kita dapat penghargaan dari Pertamina. Jadi beberapa fitur ini juga kita sudah buat sesuai dengan kebutuhan SPBU. Oke. Dan sekarang pun kami saat ini kami ada bantu beberapa SPBU, lebih kurang ada 8 SPBU yang kita bantu. Jadi kita sebagai konsultannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman butuh juga di jasa konsultasi dan konsultasi akuntansi dan pajaknya ya teman-teman tinggal hubungin kami. Oke. Ini laporan perhitungan lossesnya ya teman-teman ya, tampilannya seperti ini. Kemudian next kita lihat lagi laporan berikutnya. Di sini ada namanya laporan daftar aset ya. Seperti yang teman-teman tahu, yang namanya laporan keuangan ya, standarnya pasti ada daftar aset ya teman-teman ya. Boleh kita bilang hampir semua perusahaan itu ada aset tetapnya, aset tetap ya teman-teman ya. Pasti ada aset tetapnya ya. Mungkin kalau aset berupa bangunan mungkin ada perusahaan yang tidak ada. Contohnya mungkin perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan mereka bangunan memilih untuk disewa ke vendor lain misalnya, itu mungkin saja tidak punya aset berupa bangunan. Tapi aset lain seperti peralatan kantor ya, mungkin peralatan lainnya pasti punya. Ya nggak mungkin nggak ada laptop gitu ya teman-teman ya, nggak ada laptop, nggak ada lemari, nggak ada meja ya, mungkin saja gitu dengan modal laptop aja. Berarti mereka buatnya di lantai, mungkin mereka lesehan mungkin ya seperti itu. Oke, next ini ada laporan grafik teman-teman. Ini mungkin saya rasa ini fitur yang sangat menarik ya untuk teman-teman. Ini ada grafik penjualan ya, grafik penjualan dan ini sudah otomatis teman-teman ya. Setiap teman-teman menginput penjualan, berapapun teman-teman input penjualan, otomatis grafiknya bakalan update ya, bakalan update. Saya akan kasih contoh buat teman-teman, benar nggak grafik ini update. Kita buat. Oke, kita buat satu jurnal penjualan teman-teman. Kita buat di Maret. Kita contohkan di Maret aja ya. Buat di Maret. Kita lihat dulu grafiknya tadi. Grafiknya tadi Maret penjualan kita di angka, kita contohkan pertalit. Teman-teman perhatikan grafiknya. Masing-masing produk mempunyai warna tersendiri di grafik. Ini pertama turbo yang di atas warnanya biru
biru biru langit ya. Kemudian solar nih warna apa namanya, merah hati ya teman-teman ya, merah hati. Kemudian Pertamax ini warnanya kita buat di sini hijau muda. Kemudian ada Pertalite biru terong ya. Kemudian Dexlite ini biru apa ini ya, biru langit. Kemudian totalnya ini warna kuning ya. Jadi kita buat teman-teman, teman-teman bisa lihat di grafik penjualan, teman-teman bisa lihat itu angka penjualan kita di Maret ya teman-teman, 231.087 liter ya. Saya contohkan mencatat satu penjualan di tambahan di Maret ya. Kita lihat, kita tambah aja penjualan 10.000 misalnya. Kita lihat di jurnal umum, kita buat teman-teman penjualannya. Penjualan di Maret, kita contohkan penjualan di Maret ya, kita buat aja satu tadi Pertalite ya teman-teman ya, kita buat aja Pertalite. Nah ini misalnya penjualan Pertalite ini ya. Oke, kita buat. Tadi rencananya kita buat konten ini cuma 10 menit teman-teman, terakhir sudah 17 menit, nggak apa-apa lah ya, biar teman-teman juga bisa lebih lihat detailnya ya, bisa lebih mendetail lihat aplikasi kita ini. Oke, saya contohkan penjualan Pertalite ya, misalnya kita buat di sini penjualannya 5.000 biar nampak perubahan. Kita tunggu ya, saya hapus dulu ya, kita hapus dulu kuantitinya ya biar kita lihat tadi penjualannya. Kita lihat, teman-teman bisa klik di gambar ya di sini ya, di grafik ini nampak 231.087 liter, 231.087 liter. Kita tambah 5.000 berarti jadi 236 ya. Kita coba teman-teman, satu jurnal. Berarti di sini kita tambah 5.000 liter penjualannya misal. Oke, seperti ini. Oh, besaran 5.000 teman-teman. Maaf. Oke. Ya. Oke, misalnya ini teman-teman, penjualan Pertalite kita 5.000 liter. Ya seperti yang teman-teman tahu, penjualan kalau di SPBU ini rata-rata penjualan cash lah ya teman-teman ya, tidak ada yang kredit kecuali menggunakan kartu kredit. Menggunakan kartu kredit bukan berarti penjualan kita kredit, penjualan kita tetap cash. Menggunakan kartu debit, penjualan kita bukan berarti kredit, tetap cash. Kenapa? Karena nanti uangnya kan dari bank nanti dikirimkan lagi ke rekening kita ya, paling mungkin biasa selang 1 hari ya teman-teman ya baru masuk. Oke, kita contohkan tambah Pertalite 5.000 liter. Kita lihat teman-teman laporannya. Tuh teman-teman bisa lihat penjualannya tadi 231.087 liter ya. Dengan kita buat tadi tambah 5.000, penjualan Pertalite-nya naik teman-teman ya. Lihat teman-teman penjualan Pertalite-nya ya, 236.000 naik 5.000. Jadi grafik ini yang sudah kita buat ini sudah otomatis teman-teman. Jadi setiap kali teman-teman mencatat penjualan, automatically ya, secara otomatis ini langsung disajikan. Jadi ini update teman-teman ya. Oke, itu fitur terbaru dari kami. Oke, dan ya itu contoh ya, ini mungkin saya hapus saja, ini tambahan contoh satu jurnal. Lebih kurang seperti itu teman-teman ya. Mungkin untuk yang lain biar ini benar nggak ini otomatis ya. Jadi ini kan muncul pertanyaan-pertanyaan baru lagi, benar nggak otomatis. Kita lihat laporan laba rugi aja teman-teman. Kita contoh laporan laba rugi Maret, kita buka ya Maret. Ini laporan laba rugi Maret. Ini tunjangan karyawan tidak ada ya. Kita buat, oh ini BBM genset tidak ada. Kita contohkan, kita mencatat BBM genset ya. Kita contohkan di bulan Maret ya, kita catat satu jurnal. Langsung aja kita ketik teman-teman, bulan Maret misalnya pengisian BBM genset, katakan listrik sering mati ya teman-teman ya. Kita isi BBM genset misalnya solar ya, BBM genset sejumlah berapa,
100 liter gitu teman-teman. Kita buat 100 liter solar ya. Misalnya kita ada ngisi BBM genset 100 liter solar ya. Nah, ini harus kita catat teman-teman. Kenapa harus kita catat? Walaupun BBM itu punya SPBU, tetap harus kita catat sebagai beban. Kenapa? Penjualannya kan tercatat. Penjualannya terhitung di totalisator ya. Dan makanya kita tetap mencatat penjualannya, kemudian kita catat bebannya. Jadi di sini genset. Nah, BBM genset. Lawannya apa teman-teman? Berarti lawannya kas. Kenapa kas? Ya. Kenapa kas? Karena saya contohkan seperti ini. Teman-teman mengisi BBM genset dengan mengeluarkan BBM di pompa solar di pompa 1 misalnya. Ya. Misalnya diisi minyak 100 liter. Otomatis uang operator kan berkurang sejumlah 100 liter BBM tadi. Ya. Makanya ketika mereka nanti menyetorkan uang ke dalam ke kasir, nanti dilampirkan ya, di formulirnya dilampirkan. Kalau teman-teman sudah ada formulir laporan, di formulir laporan itu dilampirkan bon atau struk pengisian genset ya. Makanya lawannya kas gitu, karena kas kita berkurang ya. Jadi di sini saya contohkan 100 liter, kita lihat solar harganya. Jadi di sini kita hitung harga pokok ya teman-teman ya, bukan harga jual. Oh maaf, harga jual maksud saya, bukan harga pokok ya. Karena kita anggap kita membeli sendiri gitu ya, itu aturan ya. Oke, kita lihat solar ya, solar, penjualan solar ini berapa harganya? 5150 ya. Jadi berarti sama dengan 100 liter dikali 5150. Ini contoh seperti ini. Oke ya, kita isi BBM ya teman-teman ya. Oke, sudah nampak? Oke. Sorry internet kami agak lambat ya, lagi gangguan. Maklum di sini lagi ada hujan-hujan gerimis gitu teman-teman. Ya oke. Kita lihat pengisian BBM genset tadi di bulan Maret ya, BBM genset kosong. Kita lihat setelah saya isikan, teman-teman bisa lihat di laporan. Tuh teman-teman. BBM genset ya, teman-teman bisa lihat yang ini ya. Saya warnakan. Tuh. Tadi nggak ada ya teman-teman. Ya, jadi ini sekarang sudah ada. Kalau kita mau lihat di buku besar pun, kita bisa lihat buku kas operasional kita. Kita buka buku besarnya. Nah, kita buka buku besarnya. Tadi BBM genset teman-teman, bulan 3. Kita buka bulan 3 ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Langsung muncul buku besar ya. Jadi laporan ini sudah otomatis ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan aplikasi Excel laporan keuangan SPBU ini yang sudah terbaru ini, silakan hubungi admin ya. Lihat deskripsi di bawah. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan di-share ke teman-teman yang lainnya. Mungkin teman-teman yang menonton ada teman-temannya yang memiliki usaha SPBU, silakan di-share, diinfokan ke mereka. Semoga bisa mendapatkan manfaat dari video yang sudah kami buat ini. Terima kasih untuk teman-teman semua ya yang sudah meluangkan waktunya. See you next time ya. Wassalam.